Pemimpin beda dengan pejabat. Pejabat itu pemegang kewenangan. Kita sering ketemu pejabat yang bukan pemimpin. Betul nggak? Iya. If you have no follower, you are no leader. Kalau Anda tidak punya pengikut, Anda bukan. Jadi pemimpin itu yang diikuti apa? Pikirannya, diikuti ujarannya, diikuti tindakannya. Nah, pertanyaan ini, ketua preman di terminal pemimpin juga? Iya. Pemimpin baik bukan? Enggak. Nah, itu di situ letak bedanya. Jadi, ketika kita bicara tentang kepemimpinan transformatif, maka kepemimpinan transformatif beda dengan kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transformatif adalah kepemimpinan yang kata-katanya, pikirannya bisa menginspirasi, bisa menggerakkan sehingga terjadi perubahan. Itu kepemimpinan transformatif. Nah, ini Ari tadi bilang, orang mana Ari tadi? Ari tadi yang di sana itu bilang orang yang memiliki kewenangan. Nah, pemimpin beda dengan pejabat. Pejabat itu pemegang kewenangan. Kita sering ketemu pejabat yang bukan pemimpin. Betul nggak? Iya. Dia punya jabatan, tapi dia tidak punya kepemimpinan. Betul nggak? Dan kita juga sering ketemu pemimpin yang bukan pejabat. Betul nggak? Iya. Kata-katanya diikuti, pikirannya diikuti, tapi tidak punya jabatan. Betul nggak, Mas? Iya. Tetap pemimpin? Tetap. Apakah yang punya jabatan otomatis pemimpin? Belum tentu. Cirinya sederhana, lepas jabatan, lepas pengikutnya. Karena orang mengikuti karena otoritas. Dan terus terang kondisinya tidak baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, izinkan saya berbagi pandangan. Saya mengikuti dengan seksama apa yang sedang terjadi di negeri ini. Dan terus terang kondisinya tidak baik-baik saja. Rupiah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah. Harga-harga naik, kesempatan kerja menyempit, daya beli rumah tangga melemah, tabungan tergerus. Dan ini berdampak pada hajat hidup orang banyak. Tantangan di depan juga masih panjang. Dalam situasi seperti ini, yang paling dibutuhkan pasar dan publik adalah satu hal. Kepastian. Bukan ketenangan semu, bukan masalah yang ditaburi gula-gula. Tapi kepastian yang lahir dari transparansi dan kejujuran. Dari arah yang jelas, dari pemerintah yang tahu akan kemana negeri ini dibawa. Di saat rakyat diminta berhemat mengencangkan ikat pinggang, pemerintah justru sibuk dengan hal-hal yang bukan prioritas. Pemborosan di atas, pengetatan di bawah. Lalu pada teman-teman semua, bersiaplah. Suka tidak suka, masa-masa berat masih ada di depan kita. Tentu kita tetap harus optimis bahwa kita akan bisa melewati itu semua. Tapi syaratnya satu, serius. Mari kita serius mengurus bangsa. Begitu banyak keluarga, begitu banyak masyarakat yang punya ikatan sejarah panjang dengan Parmusi. Karena Parmusi ini bukan sesuatu yang baru. Dan harus selalu diingatkan, ini persaudaraan muslimin Indonesia. Ini harus menjangkau semua. Kalau disebut bahwa umat Islam di Indonesia itu 86%, maka jangan dibagi-bagi lagi. Terlalu sering 86% ini kita bagi-bagi. Lalu kita potong-potong. Akhirnya tinggal 10, 15, 20, 30%. Ini 86 ini semuanya. Parmusi harus bisa menjadi simpul persaudaraan itu semua. Jangkau semua. 86 ini dijangkau semua. Jangan kita ikut-ikutan dengan analis sosiologis. Analis sosiologis itu memang untuk kebutuhan analisa mereka melakukan kategorisasi. Sama, kalau ahli ilmu sosial datang ke ruangan ini, maka dia akan menganalisa yang PC putih berapa persen, yang PC hitam berapa persen, yang sorban berapa persen. Untuk kebutuhan apa? Untuk kebutuhan analisa. Dibagi. Nanti terlihat ini, distribusi meja berdasarkan warna PC. Gitu. Lalu nanti distribusi meja berdasarkan warna hijabnya, warna kerudungnya. Bapak Ibu sekalian, biarlah itu urusan para analis ilmu sosial. Bagian Parmusi menjaga keutuhan dari seluruh umat Islam di Indonesia. Apalagi sekarang dipimpin Bang Usama. Bang Usama Hisam ini selain beliau adalah, kita dengar tadi,
beliau berbicara tadi sama Pak Prof. Fanani juga kita sampaikan. Ini ungkapan dari hati, ungkapan orang ikhlas. Insya Allah Bang Usama ini bisa jangkau ke kanan kiri. Karena beliau itu seorang entrepreneur. Kita jangan artikan entrepreneur sebagai pengusaha rupiah. Entrepreneur itu ada social entrepreneur, ada policy entrepreneur, ada political entrepreneur, dan ada business entrepreneur. Seseorang yang mampu mengubah kesempitan menjadi kesempatan, itu adalah seorang entrepreneur. Dia adalah entrepreneur. Jadi kalau dalam situasi kesempitan jadi kesempatan, itu entrepreneur. Kalau yang punya kesempatan jadi kesempitan, nah itu orang cemberut terus Pak. Itu nggak ada kesempatan itu. Kesempatan saja dipandang sebagai kesempitan. Tapi kalau yang bisa memandang kesempitan ini adalah seorang entrepreneur. Nah, menjangkau semua, dan insya Allah ini kemudian sesuai dengan ikhtiar awalnya. Menjadi kalau lihat sejarahnya, Miai dari dulu, dan kemudian menjadi rumah bagi semuanya. Kan begitu, bukan kira-kiranya kalau kita ingat proses perjalanannya. Ini juga penting. Barangkali Parmusi untuk kembali mengungkapkan sejarah perjalanan perjuangan umat Islam di Indonesia. Supaya kita tahu, seringkali kita paham sirah Rasul, tapi tidak paham sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia. Padahal ini menggambarkan betapa perjuangan di tempat ini, di tanah ini luar biasa. Jadi itu sebuah harapan untuk Parmusi. Dan tadi disampaikan tentang niatan untuk membangun desa madani. Kalau boleh Bang Usama usul desa madani dan juga kampung madani, Bang. Kenapa kampung madani? Begini. Sejak tahun 2009 lebih banyak orang tinggal di kota daripada di desa di Indonesia. 2009. Itu 2009 itu pergeserannya. Oke. Dan diperkirakan di tahun 2050 di Indonesia 75% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Pedesaan jumlah penduduknya berkurang. Yang penuh adalah di perkotaan. Di seluruh dunia diperkirakan tren yang sama itu terjadi, bahkan mungkin lebih awal. Karena itu makin hari kawasan kota menjadi makin penting, dan di kawasan kota inilah interaksi makin intensif. Di kawasan kota inilah kita ketemu problematika menjalankan kewajiban pribadi kita dengan konteks kerja. Saya beri ilustrasi. Ketika saya mulai bertugas di Jakarta, saya menemukan, waduh, di Jakarta ini kalau sudah jam 5 sore orang pulang kerja. Salah satu masalahnya di kendaraan umum, mereka kehilangan waktu maghrib. Pilihannya adalah tunggu maghrib baru pulang, atau pulangnya diawalkan. Pilihan ketiga dijamak. Hilang itu maghribnya di jalan. Saya beri contoh, problematika ini. Kita semua terbiasa titipkan anak ikut kegiatan di masjid, di mana dulu waktu di kampung. Ini di sini ada kakak saya ini, Mas Mursalin. Mas Mursalin kita di Jogja itu dulu ketika saya bertetangga dengan beliau. Mas Mursalin, nah ini boleh nih. Ini Mas Mursalin ini kita sekampung, tetanggaan, satu gang. Beliau membina juga adik-adiknya di sana. Itu kami ini kalau sudah kegiatan keseharian, masjid itu menjadi tempat untuk orang tua bersama-sama menitipkan anaknya di situ. Menitipkan bukan dalam artian penitipan anak, tapi proses pendidikannya dikerjakan di dalam sekitar masjid. Bimbingan, apalagi kalau bulan puasa, itu anak-anak itu dari asar sampai habis taraweh gak pulang, di masjid saja. Itu ketika kita berada di dalam setting sosiologis yang berbeda. Sekarang kita masuk kawasan kota yang makin hari makin banyak tuntutannya. Ini memerlukan jawaban. Jadi saya ingin mendukung sekali yang dikerjakan oleh Parmusi, Bang Usama, dan insya Allah nanti Jakarta ikut fasilitasi untuk desa madani ini. Nah, tepuk tangannya ditahan sampai kejadian. Tepuk tangan sampai kejadian. Tapi insya Allah nanti kejadian Bang Usama. Ini kejadian Bang Usama. Insya Allah kejadian. Direkam pula kan di sini. Jadi nanti kita, tapi saya membayangkan desa
Madani, dan juga kawasan urban, kampung Madani. Walaupun kampung itu juga desa dan kota, tapi punya asosiasi urban. Urban ini penting, dan sesungguhnya Islam ini adalah agama orang urban. Datangnya, turunnya di Mekah, yang merupakan itu kawasan urbannya Jazirah Arab. Memang tumbuh besarnya itu di perkotaan. Settingnya kota. Dengan struktur masyarakat kota. Kemudian ketika pindah ke Yathrib, ke Madinah, di sana pun menjadi sebuah pemerintahan kota. Kota. Karena itu kita sekarang jangan menjadi yang dipinggirkan di kota. Kita harus bisa menjadi pusat untuk kota-kota kita. Karena sesungguhnya Islam ini tumbuh besar di dalam setting perkotaan. Beda dengan kawasan Badui, yang itu di kawasan pedesaan, ini beda sekali. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dani ya. Luar biasa sekali teman-teman. Bagaimana ya seorang Anies Baswedan yang sangat-sangat mantap sekali ya. Dan ini sangat luar biasa teman-teman. Dan bagaimana Anies ya menanggapi kritikan Anies menanggapi bagaimana situasi politik saat ini. Bahkan Anies menanggapi teman-teman dan memberikan kritikan pedas kepada penguasa ya terkait dengan dolar naik ya, ekonomi dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah ketika kemarin pidato Prabowo Subianto teman-teman di gedung DPR MPR ya. Bahkan ya, ada yang lucu sekali teman-teman ya. Diduga bagaimana mic-nya Dasko teman-teman ya. Dasko ini ya, wakil ketua DPR ya. Itu terlihat bocor ya. Sehingga suaranya kedengaran walaupun kecil. Ia mengatakan bahwa asal jangan sebut hidup Jokowi. Ini adalah sebuah bisikan yang ya mungkin entah ini bercanda atau tidak. Ini malah bocor ke publik teman-teman ya. Bocor ke media, akhirnya kan viral. Apa yang ia sampaikan ya, ini terkait dengan bagaimana dulu pernah pidatonya Prabowo Subianto teman di acara Gerindra ya. Bahkan dulu Prabowo berapi-api mengatakan hidup Jokowi ya kan. Dan ini kan luar biasa teman-teman. Apa yang terjadi sekarang ya malah mungkin Dasko memberikan arahan, memberikan bisikan ke Prabowo ya. Lepas dari itu kalau kita melihat memang bagaimana pidato Pak Prabowo kemarin teman-teman itu sangat berapi-api sekali. Prabowo mengutarakan bagaimana keberhasilan kepemerintahannya ya, apa saja program-program ke depan, bagaimana menghadapi situasi global ya, ekonomi dan sebagainya. Dan kalau kita melihat memang Prabowo ini adalah seorang presiden yang masih sangat kuat teman-teman, namanya juga petahana ya, dan ini kayaknya ini Prabowo bakal maju lagi di periode kedua ya. Dan makanya Anies juga sebagai tokoh oposisi ini juga kalau kita melihat ya, ini juga bisa saja berhadapan-hadapan dengan Prabowo nanti. Bagaimana menurut kalian?